Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 40. Nah, sebelumnya mohon maaf, di soal nomor 40 di informasi, kalau kalian sudah nonton video part 1, saya sudah bilang bahwa soal nomor 40 itu tadinya saya nggak mau bahas. Nah, ternyata pada saat saya perhatikan, soalnya mirip tapi tidak sama persis. Maka saya akan bahas. Kalau soalnya sama persis, saya nggak akan bahas. Buat apa? Kan udah ada di video sebelumnya. Tapi kalau soalnya mirip, menyerupai, itu perlu dibahas. Karena ada perbedaan gitu ya. Nah, berarti intinya saya akan bahas soal nomor 40. Jadi saya revisi informasi yang bahwa saya tidak akan merevisi soal 40 di mana saya menyuruh kalian untuk menonton video part 37 sebelumnya. Ya, karena sekarang saya akan bahas. Nah, sekarang saya akan bahas dikatakan kurva yang menggambarkan hubungan antara sektor real. Ya. Itu jawabannya adalah D, kurva investment saving. Nah, berarti saya akan menjelaskan satu persatu dari kurva yang ada. Ya, yang pertama itu adalah kurva Laffer atau Laffer curve ya. Laffer curve itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat pajak dengan penerimaan pajak. Ya, bentuknya itu seperti fungsi kuadratik yang mau mencoba menjelaskan seperti ini teman-teman ya. Ketika di suatu negara ini bisa berlaku untuk pajak apapun. Tapi konsep ini tidak bisa dipaksakan di pajak Pigovian karena kalau pajak Pigovian itu bukan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Ya, banyak orang salah mengerti. Pajak Pigovian itu pure untuk mengubah perilaku dari pasar. Misalnya, ketika pasar beroperasi sesuai mekanismenya, memang itu efisien ceritanya, ya, seperti PCM. Tetapi ada eksternalitas di situ. Dia menyebabkan kerusakan lingkungan atau ada polusi yang dihasilkan. Nah, sehingga pajak Pigovian misalnya diberikan pajak Pigovian, tujuannya untuk mengubah perilaku, ya. Dengan adanya pajak Pigovian, produsen biaya produksinya jadi meningkat karena dikenakan pajak. Dan itu akan membuat konsumen mengonsumsi lebih sedikit. Sehingga key-nya akan menjadi inefisien dan itu disengaja gitu supaya polusi udaranya bisa tidak separah sebelumnya, ya. Jadi pajak Pigovian untuk mengubah perilaku. Memang betul pajaknya itu diterima pemerintah, tapi uang pajaknya itu bukan sebagai sesuatu penghimpunan dana ya. Bukan berarti pemerintah menargetkan pajak Pigovian, enggak. Pajak Pigovian itu hanya untuk mengubah perilaku. Jadi tujuan pemerintah bukan untuk himpun dana. Jadi dia nggak akan melakukan maksimisasi pajak Pigovian gitu. Dan harusnya pajak Pigovian itu uang yang dihasilkan juga untuk menginternalisasi eksternalitas. Ya, jadi ada double dividend tuh. Yang pertama perilakunya berubah, jadi polusi udaranya berkurang, ini konteksnya polusi udara, tapi di satu sisi uang yang dikumpulkan bisa untuk menginternalisasi kerusakan lingkungan dan itu menyebabkan kondisi lingkungan membaik. Itu idealnya seperti itu. Jadi intinya tidak bisa ada maksimisasi pajak Pigovian, itu udah salah konsepnya. Tapi kalau pajak penghasilan, pajak apapun pokoknya kalau pajak dibagi dua itu kan Pigovian dan non Pigovian. Nah, pokoknya kalau pajak non Pigovian itu bisa ada maksimisasi. Jadi pemerintah ingin memaksimumkan penerimaan itu bisa, ya. Nah, dan tetapi dia itu seperti ini ya, seperti kurva revenue-nya monopoli gitu. Kurvanya kuadratik. Kenapa? Betul meningkatkan pajak itu akan meningkatkan penerimaan pemerintah, ya. Logikanya kan rumus dari penerimaan pajak, jadi T besar itu total tax yang diterima ya. Itu adalah pajak. Misalnya kita bisa persentase pajak atau pajak per unit dikalikan kuantitinya gitu ya. Nah, jadi ini kan kalau T naik, ingat kalau pajak naik sebenarnya Q itu turun. Ya, karena pajak naik, harga naik, demand-nya turun. Nah, tapi di level sini tuh peningkatan pajaknya lebih besar dari Q-nya, dari penurunan Q. Mau ini kita bikin percentage Kak, mau kita bikin unit sama ya. Yang jelas di level sini betul sih Q itu turun. Penerimaan per unitnya turun gitu ya. Tetapi peningkatan pajaknya lebih besar. Dan itu menyebabkan tax revenue meningkat. Nah, tapi meningkatnya sampai titik tertentu ini, sampai di sini nih. Ya. Ini bisa kita sebut T maksimum atau revenue maksimum, ini adalah T star, tax yang optimal. Nah, ketika pajak dinaikin lagi, itu pajaknya naik, tapi Q-nya turunnya lebih drastis dan itu menyebabkan penerimaan turun. Sehingga kesimpulannya apa? Pemerintah memang bisa memaksimumkan penerimaan pajak. Tetapi hati-hati, pajak yang terlalu tinggi justru menyebabkan penerimaan pajak itu turun. Gitu. Jadi ada tax yang optimal. Misalnya tax yang optimalnya 30% untuk pajak penghasilan. Berarti kalau di atas 30%, yaitu
Logikanya apa? Oh, orang-orang mungkin willingness untuk bekerjanya berkurang sehingga mereka mereka jadi yang tadinya mau bekerja 10 apa ya hasrat untuk bekerjanya berkurang sehingga penerimaan pajak turun. Atau itu kalau dalam konteks pajak penghasilan. Kalau dalam konteks pajak restoran misalnya, oh mungkin mereka mikir ya dengan adanya pajak dia akan ngurangin konsumsi. Nah, itu mengurangi penerimaan pajak ya. Itu yang mau dijelaskan dalam kurva the Laffer curve ya. Kurva Laffer. Nah, kenapa saya mau menjelaskan semua kurva yang ada? Karena kan soalnya bisa diganti-ganti. Jadi kalian mesti tahu ya, Laffer curve yang seperti apa, Phillips curve yang seperti apa, dan lain sebagainya. Oke. Nah, penjelasan Laffer curve udah jelas. Nah, sekarang Phillips curve atau kurva Phillips. Nah, ini saya yakin semua udah pernah mengerti ini kalau udah belajar sampai tuntas ya pengantarnya ya. Pengantar makro ya. Ini kurva yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Nah, tetapi banyak orang salah paham. Kenapa? Karena secara teoritis di dalam ekonomi makro, eh, inflasi dan pengangguran itu berbanding apa? Terdapat trade off ya. Kalau kalian pelajari di MenQ di Principle of Economics, there is a short run trade off between inflation and unemployment. Ya, ingat, banyak orang cuma ngingetnya trade off between inflation and unemployment. Tetapi mereka lupa dengan kata short run trade off. Ya, jadi trade off-nya itu hanya terjadi di jangka pendek. Ya, di jangka pendek ada trade off antara inflasi dan tingkat pengangguran. Artinya apa? Kalau mau pengangguran rendah, saya pakai istilah bahasa Inggris ya. Kalau mau unemployment rate-nya rendah, inflasinya kudu tinggi gitu ya. Logikanya gimana? Kalau unemployment rate-nya rendah, berarti kan harus lebih banyak orang bekerja. Nggak banyak, sedikit yang menganggur. Berarti output harus meningkat. Nah, peningkatan output itu ya meningkatkan agregat demand dan itu akan membuat inflasi meningkat. Ini udah dipelajari sebelumnya ya. Tapi itu di jangka pendek. Nah, kalau di jangka panjang, output itu sifatnya tetap. Sehingga terjadinya inflasi itu tidak mempengaruhi unemployment. Bisa dibilang di jangka panjang tuh unemployment rate itu ya segitu gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan natural NAIRU itu ya, NAIRU, natural rate of unemployment gitu ya. Seperti itu. Konstan. Jadi jadi kurva Phillips itu ada dua ya. Itu yang mau saya sampaikan. Ada yang short run Phillips curve dan long run Phillips curve. Kalau short run Phillips curve seperti ini. Kan kurvanya itu sumbu vertikalnya inflation rate atau tingkat inflasi ya. Sumbu horizontalnya unemployment rate. Ya berarti kayak kurva demand aja, kan berbanding terbalik tuh. Kalau inflasi meningkat, unemployment rate turun. Kalau inflation rate-nya turun, unemployment rate meningkat. Ya berarti kayak kurva demand. Gitu. Itu short run Phillips curve-nya. Ya, downward sloping gitu ya kurvanya. Tapi kalau dia long run Phillips curve, dia kurvanya perfectly inelastic. Jadi tegak lurus. Yang artinya pokoknya mau ada kenaikan harga kayak mau enggak, tetap segitu unemployment rate-nya. Makanya kurvanya tegak lurus. Jadi bandingkan antara long run Phillips curve seperti ini dengan short run Phillips curve seperti ini. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah kurva liquidity preference dan money supply. Nah, kalau ini sama aja kayak LM curve. Nah, kalau LM curve itu beda dengan ES curve ya. LM curve itu adalah kurva dari semua tingkatan GDP dan suku bunga atau interest rates saat pasar uang mencapai keseimbangan. Ya, pasar uang mencapai keseimbangan saat apa? Kalau di pasar uang itu kita mengenal ada money supply dan money demand. Nah, berarti ketika money supply dengan money demand itu sama, berarti dia mencapai keseimbangan. Nah, jadi LM curve itu diturunkan atau modelnya itu dikonstruk dari money supply dan money demand. Jadi ketika money supply dan money demand itu bersinggungan, itu membentuk keseimbangan real interest rate ya dengan level outputnya. Jadi misalnya ya ketika money demand-nya sekian, outputnya sekian ya. Ketika money demand-nya MD 0, outputnya 0, Y 0. Nah, saat Y 0, R-nya R 0. Nah, berarti saat R 0 dan Y 0 ini membentuk titik pertama ceritanya ya. Lalu anggap money demand-nya naik. Nah, kalau money demand naik, responnya apa di pasar keseimbangan uang? Oh, suku bunga akan meningkat. Ini udah saya jelaskan intuisinya sebelumnya ya. Jadi kalau money demand-nya meningkat jadi MD1, kan peningkatan Y itu ada kaitannya dengan peningkatan money demand, ya kan? Nah, saat money demand-nya jadi MD1, R-nya jadi R1. Nah, berarti dapat lagi nih titik R1 sama Y1. Nah, nanti ceritanya Y-nya naik. Nah, berarti Y-nya naik ke Y2, MD-nya juga naik jadi MD2. Nah, saat MD2, keseimbangannya jadi R2. Gitu, berarti saat MD2, Y-nya 2, R-nya 2. Berarti dapat lagi titik R2 dan Y2. Nah, jadi dapat 3 titik nih.
R0 Y0, R1 Y1, R2 Y2. Nah, dari 3 titik ini kita bisa tarik garis. Nah, kita tarik garis menjadi LM curve. Ya, itu adalah kurva LM curve. Jadi kombinasi tingkatan GDP dan suku bunga. Jadi dia mau mencoba menjelaskan di suatu negara itu kalau GDP-nya sekian, suku bunganya berapa. Nah, dia akan membentuk kurva seperti kurva supply yang menunjukkan hubungan positif antara GDP dengan suku bunga. Jadi semakin tinggi GDP, semakin tinggi suku bunga. Seperti itu. Berbeda dengan investasi. Kalau investasi, semakin tinggi suku bunga, semakin rendah investasi. Karena suku bunga itu sebagai harga, price atau cost dari investment gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau misalnya kita pelajari aggregate demand and aggregate supply, kita kan belajar tentang multiplier tuh, ya kan? Ketika government expenditure meningkat, GDP memang meningkat. Nah, tapi hati-hati ketika GDP meningkat, itu kan money demand meningkat. Nah, money demand meningkat, suku bunga meningkat. Nah, suku bunga meningkat, investasi turun. Gitu. Nah, itu yang kita kenal dengan crowding out effect, ya. Sekalipun government expenditure meningkat dan itu menyebabkan GDP meningkat, hati-hati, GDP yang meningkat itu menyebabkan money demand meningkat. Nah, money supply-nya kan tetap, berarti suku bunga meningkat. Nah, suku bunga meningkat, investasi turun. Nah, ini kan berarti kondisinya seperti ini. Betul, government expenditure meningkatkan GDP. Tapi hati-hati, GDP meningkat, habis itu investasinya turun. Nah, ini yang kita kenal dengan crowding out effect. Gitu. Nah, kalau dari government expenditure meningkatkan GDP, ini yang kita kenal dengan, bisa kita sebut government multiplier atau multiplier effect, atau multiplier perekonomian, itu sama aja. Oke. Nah, tapi intinya LM curve itu mau menunjukkan hubungan antara GDP dan suku bunga di suatu negara. Pada saat pasar uang mencapai keseimbangan, yaitu money supply sama dengan money demand. Oke, itu adalah terkait LM curve. Nah, bagaimana dengan ES curve atau kurva investment saving? Nah, kalau LM itu bicara di pasar uang, di mana keseimbangannya itu money demand sama dengan money supply. Tapi kalau investment saving itu berkaitan dengan barang dan jasa, ya. Jadi kumpulan dari tingkat GDP dan suku bunga saat, kalau tadi pasar uang. Nah, sekarang pasar output, ya. Pasar output saat mencapai keseimbangan. Nah, kalau pasar output ini berkaitan sama investment, ya. Investment sama dengan saving. Nah, ini kalian udah belajar ya. Kondisi investment itu di saat keseimbangan, investment sama dengan saving. Kenapa kayak gini? Karena kan rumus GDP yang kita asumsikan closed economy aja ya. Kan rumusnya Y sama dengan C plus I plus G. Nah, berarti kalau kita urai rumusnya, berarti I sama dengan Y min C min G. Ya kan? Nah, terus kita udah belajar saving itu dibagi dua. Ada private saving, ada public saving. Nah, public saving rumusnya T min G ya. Jadi kan sumber pengeluaran pemerintah itu dari pajak. Nah, kalau misalnya pajaknya melebihi pengeluaran pemerintah, itu ada surplus, ada budget surplus. Nah, itu sebagai public saving. Public savingnya positif gitu. Nah, kalau private saving, rumusnya apa? Ingat aja persamaan dari, kan kita mengonsumsi disposable income kita itu digunakan untuk konsumsi dan saving, ya. Di mana disposable income adalah income bersih dipotong pajak. Nah, jadi income bersih dipotong pajak sama dengan konsumsi tambah saving. Berarti ini private saving ya, ini private saving. Berarti rumus private saving apa? Y min T min C. Ini adalah saving private. Berarti private saving adalah Y min T min C. Nah, jadi keseimbangannya investment sama dengan national saving, di mana national saving adalah private saving ditambah public saving. Nah, ini kalau kita jumlahkan, min T ditambah T habis, sehingga sisa Y min C min G. Terbukti kan, investmentnya Y min C min G, national savingnya juga Y min C min G. Nah, jadi kurva IS itu mau menunjukkan ketika investment sama dengan saving di suatu negara, atau ketika pasar output mencapai keseimbangan. Jadi kalau dikatakan pasar output mencapai keseimbangan, itu maksudnya adalah investasi sama dengan national saving. Seperti itu, ya. Dan ini cara menderive kurvanya ya dari aggregate expenditure atau aggregate demand, ya. Ini ada konsep plan expenditure sama actual expenditure ya. Saya nggak akan jelaskan terlalu detail ya. Pokoknya dari kurva actual dan plan expenditure, ya. Nanti ketika actual sama dengan plan itu membentuk equilibrium aggregate demand, ya. Dan kalau kita turunkan, ya ini jadi kurva IS. Ya, jadi kurva IS seperti kurva, ya, dia menunjukkan ya itu, ya kan? Kalau suku bunga naik, investasi akan turun. Itu udah kita jelaskan. Nah, jadi kalau dan itu menunjukkan pasar output atau sektor real ya.
Jadi hubungan antara sektor real itu jawabannya adalah kurva investment saving. Nah, yang terakhir saya akan jelaskan terkait kurva Pigovian. Oh ya, sebelum masuk ke Pigovian, saya mau menambahkan penjelasan ini, Kuznets curve. Nah, sebelum kita masuk ke Pigovian ya. Nah, kalau kurva Kuznets ini sebenarnya ada dua macam kurva Kuznets ya. Tapi inti dari kurva Kuznets itu dia mirip seperti Laffer curve ya. Dia bentuknya kuadratik tapi tujuannya beda. Kalau Laffer curve dia mau menunjukkan berapa pajak yang optimal yang memaksimumkan penerimaan pajak. Jadi kalau pajaknya terlalu tinggi itu menurunkan revenue ya. Pajak yang terlalu rendah itu belum mencapai penerimaan pajak maksimum. Ya, itu kan fungsi kuadratik seperti itu. Nah, tetapi di Kuznets dia nggak ngomong seperti itu. Dia kuadratik, tapi dia tujuan dari kurva kuadratiknya itu untuk menunjukkan trade-off antara pertumbuhan ekonomi dengan salah satu indikator. Yang saya pelajari dan yang umumnya keluar itu adalah Kuznets curve untuk inequality sama untuk environment, ya, untuk kesenjangan atau lingkungan, gitu. Nah, sekarang saya akan bahas yang inequality. Ya, jadi dia mau mencoba melihat hubungan antara inequality dengan income per kapita. Nah, jadi kalian mungkin kalau tertarik untuk mempelajari ekonomi lebih dalam, nanti ada yang namanya apa? Cost of inequality ya. Jadi biaya dari kesenjangan. Salah satunya adalah ketika suatu negara itu ingin meningkatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan pendapatan per kapita atau income per kapita. Maka yang terjadi apa? Inequality akan meningkat. Nah, secara intuisi ya, berarti kalau income per kapita meningkat, berarti kan dia harus meningkatkan kekayaan kepada beberapa orang dan itu bisa mengorbankan kekayaan dari individu lain. Kekayaan individu yang miskin dan itu akan meningkatkan kesenjangan. Seperti itu. Itu intuisinya. Itulah kenapa di negara berkembang yang mau menuju negara maju, itu umumnya koefisien Gininya meningkat. Ya kan? Karena koefisien Gini kan menggambarkan inequality. Nah, tetapi nggak selalu terjadi itu ya. Ketika income per kapita meningkat, pasti inequality meningkat. Nah, itu terjadi di negara maju ya. Dia udah mapan, udah sampai titik optimal tuh inequality-nya. Nah, justru ketika kita naikin income per kapitanya, itu justru inequality turun. Nah, intuisinya apa? Di sini nih kesejahteraannya udah optimal sehingga dengan meningkatkan income per kapita, yaitu mungkin yang orang kaya jadi memperkaya orang miskin gitu. Nah, itu justru menyebabkan kesenjangan itu menurun gitu. Jadi kalau kurva Kuznets curve inequality dia mau menunjukkan berapa sih income per kapita yang menghasilkan kesenjangan tertinggi. Nah, ukuran kesenjangan itu bisa macam-macam, tetapi kalau untuk mengukur kesenjangan di suatu negara itu biasanya koefisien Gini koefisien yang nilainya antara 0 sampai 1 ya. Di mana 0 itu adalah ketidaksenjangan sempurna atau semua penduduk mendapatkan pendapatan yang sama. Kalian bisa nonton video pengantar mikro, saya udah jelaskan koefisien Gini secara detail. Dan 1 itu menunjukkan kesenjangan sempurna, di mana seluruh kekayaan dikuasai oleh satu orang, sisanya tidak punya sama sekali. Ya, itu kondisi ekstrim. Oke. Nah, ini kurva lainnya ya. Jadi ini mencoba menjelaskan negara itu dibagi jadi 3 berdasarkan tingkat pendapatan. Ya, ada low income levels, middle income level sama high income level. Ya. Umumnya kesenjangan itu tinggi pada saat negara itu middle income, ya. Dan itu terjadi ketika perekonomiannya udah masif di industri. Pada saat pre-industrial itu low income level. Makanya jangan heran ada negara-negara yang PDB-nya rendah, PDB per kapita rendah. Maaf ya, kalau PDB rendah mah kan tergantung jumlah penduduk ya. PDB per kapitanya rendah, tetapi kok kesenjangannya rendah. Nah, mungkin dia masih berada di level sini. Nah, tapi coba lihat yang middle income, itu bisa tinggi tuh. Koefisien Gini ya bisa 0,45 gitu ya. Nah, tapi di negara-negara maju misalnya Skandinavia, kok bisa rendah tuh koefisien Gini ya? Ya mungkin dia udah di high income levels gitu ya. Udah sampai post industrial economy, bukan cuma industrial economy ya. Tapi lagi-lagi teori ini bisa tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Lagi-lagi tergantung asumsinya ya. Nah, itu kalau terkait dengan Kuznets curve yang inequality. Nah, tapi kalau Kuznets curve yang environment itu sama juga. Nah, kalau yang environment penjelasannya gini. Memang betul ya, ketika ingin meningkatkan GDP atau pendapatan per kapita, itu dia harus merusak lingkungan. Nah, sorry, ini kurva ini menunjukkan environment ya. Ya, ketika dia masih pre-industrial economy, betul. Ketika low income level, merusak, meningkatkan GDP income level, itu akan merusak lingkungan. Masuk akal dong ya. Saya nggak akan jelaskan secara detail kenapa peningkatan GDP. Kan peningkatan GDP itu berarti meningkatkan perekonomian.
Nah, perekonomiannya meningkat berarti trade-off-nya harus merusak lingkungan. Dia misalnya dia harus bakar hutan dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kalau low income level. Tapi kalau middle income level, itu dia udah sampai level optimalnya kerusakan lingkungannya. Tapi makanya kenapa kalau di negara-negara maju, ketika GDP meningkat itu justru environment turun. Nah, ini kenapa penjelasannya? Karena asumsinya kalau di high income level, dia itu meningkat. Memang betul ya, ketika meningkatkan perekonomian, memang mereka merusak lingkungan gitu. Tetapi pendapatannya yang tinggi itu bisa untuk mengcover biaya kerusakan lingkungan. Jadi dia apa? Menginternalisasi kerusakan lingkungan. Atau bisa jadi ketika high income level, dia itu mungkin perekonomiannya udah banyak yang tidak menggunakan sumber daya alam. Misalnya dia lebih ke sektor jasa dan sebagainya. Makanya ini di kurva ini dijelaskan ya, dia udah masuk ke composition and technique effect. Udah teknik produksinya udah canggih. Dia bukan industrial economy lagi tapi post industrial economy. Ya. Nah, kalau environment dia pakainya income level bukan income per kapita. Meskipun ada juga yang pakai income per kapita. Jadi kaitannya income dengan environmental degradation ya, degradasi atau kerusakan lingkungan. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke Pigovian curve atau Pigovian tax curve ya. Nah, sebenarnya Pigovian itu ada dua. Ada subsidi Pigovian dan pajak Pigovian. Nah, kalau subsidi Pigovian itu untuk menginternalisasi eksternalitas positif. Nah, itu dia yang bergeser marginal benefitnya. Tapi kalau Pigovian tax itu marginal cost-nya. Ya tadi misalnya ada perusahaan dikenakan pajak Pigovian. Ya kan? Berarti biaya produksi dia akan meningkat gitu. Ketika biaya produksi meningkat, berarti marginal cost-nya yang berubah. Ya. Gitu. Makanya nanti kurva Pigovian akan seperti ini nih. Ya, ketika dia ini ceritanya ada eksternalitas negatif sama positif ya. Ketika dianggap merusak lingkungan, dia akan dikenakan Pigovian tax dan itu menyebabkan kurva bergeser ke sebelah kiri. Jadi ada peningkatan cost of production gitu ya. Dan dampaknya apa? Q-nya akan turun, P akan naik. Nah, jadi pajak Pigovian curve itu menunjukkan bagaimana pengaruh pajak terhadap si Q-nya gitu ya. Oke. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.